Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kadang ngerasa apa yang menjadi barrier atau limit kita untuk mencapai tujuan hidup kita atau cita-cita kita itu sebenarnya bukan ketidakmampuan kita, tapi lebih ke kekurangan informasi yang sehingga kita tahu nih sebenarnya tujuan kita kemana, tapi kita nggak nemu jalur-jalur spesifik yang bisa bawa kita sampai tujuan kita. Nah, di video kali ini gue lebih spesifiknya ngomongin tentang pendaftaran S1 di program internasional di Jepang. Ketika gue nanya ke kalian beberapa minggu yang lalu tentang kendala terbesar, banyak dari kalian yang bilang sebenarnya dimulai dari mencari informasi, gak tahu mulainya dari mana. Nah, biasanya kita gak tahu mulainya dari mana itu karena kita gak mendapat rambu-rambu spesifik. Karena itu gue pengen bantu kalian ngerucutin sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Selain itu juga mungkin dari video ini juga bisa mencerahkan kalian bagi yang belum tahu kapan sih pengen mendaftarnya dan jurusan apa yang perlu didaftarin buat kalian. Video ini terutama penting banget buat teman-teman yang sekarang sedang di bangku kelas 12 karena pas banget saat ini momen pendaftaran sedang dibuka untuk banyak universitas di Jepang. Tapi untuk teman-teman yang di kelas 10, kelas 11, bahkan di bangku SMP juga bisa banget nonton video ini buat bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, kita langsung aja ya. Sebelum gue mulai research, biasanya satu hal yang paling gue suka lakukan dan menjadi saran gue juga buat teman-teman semua adalah untuk buka spreadsheet atau Microsoft Excel supaya bisa kita ngelis bareng-bareng di tabel yang jelas apa aja sih yang kira-kira dibutuhin. Langsung aja ya. Persiapan berkas S1 Jepang. Di sini kita tulis University Program. Oke, kita sampai situ dulu. Yang penting kita udah tahu universitasnya bakal kita tulis apa dan programnya atau jurusannya apa. Sebelum kita mulai, universitas yang akan gue research hari ini adalah sesuai dengan request kalian, yang dimana kebanyakan dari kalian meminta Tokyo University, Osaka University, dan Waseda University. Nah, kita mulai dari tentunya Osaka University, tempat gue kuliah sekarang. Nama program internasional yang ada di Jepang itu sebutannya umumnya adalah J30, walaupun dari tahun ke tahun mereka banyak merevisi nama ini. Jadi kita langsung cek aja J30 Osaka University Human Sciences. Osaka University tahun ini memang hanya membuka satu jurusan, yaitu Human Sciences program gue saat ini. Langsung kita cek aja. Seperti yang kalian tahu, banyak nih langsung di sini ditulis Introduction about Program Student Life, dan sebelum kita cek admission procedure-nya atau tahapan-tahapan apa aja sih berkas yang harus dikumpulin, gue pengen ngajak teman-teman untuk ngelihat programnya bareng-bareng. Nah, kita lihat ya overview of the program. Di sini kita lihat School of Human Sciences, apa aja sih yang diajarin. Pertama, Political and Global Studies. Ada juga Diversity and Inclusion. Dan yang terakhir, Japan Studies tentunya karena kita belajar di Jepang. Nah, kalau kita oke nih dengan jurusannya, bisa langsung kita lihat aja ke Admission Procedures. Admission Procedures itu prosedur pendaftaran artinya. Buat teman-teman semua di rumah, pastikan cari dokumen PDF-nya karena setiap website itu biasanya ada. Sekali lagi, biasanya ada. Jadi contoh, walaupun di sini udah secara umum dikasih tahu apa aja sih yang diperlukan, kita bisa cek lebih jauh lagi ke dokumen PDF 2021 HAS Application Guideline. Nah, kita udah lihat nih, untuk October 2021 enrollment. Jadi ini buat teman-teman yang sekarang sedang kelas 12 dan akan lulus atau wisuda tahun depan dan bisa langsung berangkat ke Jepang bulan Oktober. Sekarang kita lihat di kontennya, sebenarnya detail banget ya. Ada overview-nya lagi, ada admission policy-nya, terus ada berapa lama sih, terus jumlah student yang diambil, terus eligibility dan lain-lain. Biasanya ketika gue ngelihat dokumen seperti ini, gue langsung ngelihat ke application materials. Nah, kita langsung lihat aja pertama ke deadline. Deadline itu penting banget dan ini penting banget langsung kita catat. Untuk Osaka University, gue zoom ya biar kelihatan. Untuk Osaka University di program Human Sciences, kita lihat deadline-nya application opens sama application close. Ini penting banget supaya kalian tahu deadline masing-masing. Semoga kelihatan ya buat teman-teman di rumah. Application-nya di sini open, kalau kalian bisa lihat di sini itu Desember 1 2020.
Dan application close Januari 8, 2021. Nah, ini penting banget buat kalian lihat. Lalu kita lihat lagi nih di sini. Ada deadline pendaftaran, interview. Nah, interview biasanya aku tulis. Interview sekitar Feb until March. Nah, setelah itu result pengumuman sekitar bulan late March. Di sini ditulis ya, notification of screening result by email. Jadi nanti pengumuman akan dikirim melalui email. Menurut gue, tahu timeline itu penting banget karena ini menjadi indikator seandainya diperlukan nilai IELTS atau nilai SAT, TOEFL. Ini bisa menjadi indikator kapan kalian harus mengambil tes tersebut dan kapan hasilnya juga harus keluar supaya bisa nih kalian kirim tepat waktu. Selain itu, ini juga menjadi acuan bagi kalian yang pengen ngambil SNMPTN. Jadi seandainya SNMPTN itu tutup sekitar bulan Februari kalau zaman gue waktu itu, sementara bulan Maret udah keluar pengumuman tapi SNMPTN belum keluar pengumuman, nah itu kan agak gambling, kira-kira kita dapat yang mana nih, dan kalau kita gak ngambil SNMPTN kan bisa di blacklist juga. Jadi ini bisa membantu kita antisipasi miskomunikasi yang bisa terjadi. Kita udah selesai dari timeline, sekarang kita lanjut lagi, apa sih berkas yang dibutuhkan. Jadi application materials itu biasanya banyak. Kalau misalnya kita lihat dari sebelah sini, itu mulai dari application form. Di sini kita tulis application form. Di sini kita checklist. Kenapa gue lebih prefer metode seperti ini? Karena biasanya application form, lalu IELTS, lalu SAT itu setiap universitas minta. Jadi nanti kita tulis aja semua kategorinya di atas, apa sih yang dibutuhkan, dan ke bawahnya tinggal kita checklist doang. Oh, universitas ini perlu, oh universitas ini nggak perlu. Yang kedua, document certifying eligibility to apply. Biasanya ini adalah sertifikat kita sudah lulus atau belum. Dan transcript, academic transcript atau nilai rapot. Transcript. Nah, itu biasanya nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Karena buat teman-teman yang masih kelas 12, ketika kalian mendaftar, itu semester 6 belum keluar kan hasilnya. Nah, biasanya semester 1 sampai semester 5, dan perlu diketahui harus ditranslate pakai bahasa Inggris. Semua yang kalian kumpulin. Kita baca lagi. Certification of English Language Proficiency. Bisa TOEFL kalau kalian prefer TOEFL atau udah punya nilai TOEFL, itu minimumnya 85. Ada juga, kalau gue kemarin ngambilnya IELTS Academic, itu minimumnya 6,5 dari 9. Kalau ada yang teman-teman yang punya IB atau punya IGCSE, itu juga bisa dikumpulin. Result of standardized tests for university admission. Itu biasanya tes-tes seperti SAT atau ACT atau AJU. Lanjut, personal statement. Personal statement atau essay itu biasanya di-require. Dan kalau kalian lihat di sini, yang diminta oleh pihak kampus itu ada 2. Respond to both parts 1 and part 2. Dan ini temanya juga di sini udah ditulis. In concrete terms, tell us what attracts you to our International Human Sciences Program. Ini yang nomor 1 dan ini yang nomor 2. Ini harus kita jawab dua-duanya. Kita tulis di sini personal statement ada 2. Dengan maximum word-nya 700. Lalu kita lihat lagi recommendation letter. Ini selalu ada. Ini juga mintanya, kalau kita lihat di sini, 2 recommenders, bisa dari teachers, career counselor, or the head teacher. Lalu berkas-berkas lain seperti fotokopi paspor dan payment slip atau payment certificate. Dan begitulah untuk Osaka University. Sekarang kita tadi sempat nge-skip untuk SAT, kita cek bareng-bareng ya. Oke. International Academic Qualification ada di sini. Ini ada institution code-nya karena biasanya langsung dari institusi yang memberi tes itu minta hasilnya dikirim ke kampus langsung. Nah, di sini ditulis SAT essay is preferable, berarti boleh kalau misalnya punya, tapi not required. Nggak punya juga nggak apa-apa. SAT subject tests are considered if submitted. Bakal di-consider kalau misalnya kita kirim. Subjeknya yang direkomendasi adalah literature,
World History, Mathematics 1 or 2, and Japanese. Kalau gue waktu itu ngambil matematika level 2, terus abis itu SAT essay, sama waktu itu ngambil fisika. Karena gue anak IPA. Itu gue kumpulin semuanya. Gue rekomendasi SAT 3 maksimal. Karena itu tesnya sangat berat juga. Yang paling umum, kalau misalnya kalian pengen ngambil at least 1, gue rekomendasi ngambil SAT untuk essay, SAT general. Karena di situ udah ada matematika level 1-nya juga. Jadi itu bisa menjadi konsideran secara general untuk banyak universitas. Supaya kita nggak lupa, satu hal yang suka gue lakukan adalah untuk nge-link dari websitenya ke spreadsheet-nya langsung. Jadi nanti ketika gue buka dan gue lupa atau ada detail yang gue pengen baca lebih jauh, bisa langsung gue buka. Kita lanjut ke universitas selanjutnya, PEAK Program, Tokyo University. PEAK Program adalah International Program untuk S1 di Tokyo University. Kalau kita lihat di sini di websitenya, the application process for PEAK will be conducted online. Seperti semuanya. Kita lihat di sini ya. How to apply. Downloads. Nah, kita lihat di sini ada PDF filenya. Application guideline, please read carefully before applying. Kita buka PDF-nya. University of Tokyo College of Arts, Sciences, Programs in English at Komaba PEAK. Oke, kita langsung lihat table of contents. Overview, application instructions, scholarship, and others. Jadi, bisa kalian cek lebih detailnya lagi nanti langsung di websitenya. Kita langsung lihat dari application period, dimulai dari bulan Desember 7 sampai Januari 7. Apakah ada interview? Biasanya ada kalau misalnya kita lolos. Dan ini biasanya interview akan di-conduct online melalui Skype atau webcam. Dan acceptance-nya itu early April. Kalau di sini April 5. Langsung kita tulis itu aja deh. Kita mulai dari, tadi belum kita tulis ya, University of Tokyo. Programnya, kita Japan in East Asia aja ya. Kita lihat dari application form. Dia butuh, oke. Terus official school transcript di sini ditulis ada. Di sini dia minta essay. Terus examination results for academic ability standardized test. Ada SAT. Official test score for English proficiency, IELTS atau TOEFL ada. Terus certificate of expected graduation, itu pasti kalian diminta. Terus evaluations itu recommendation letter. Lalu school profiles if applicable and other documentary evidence of achievements if applicable. Ini biasanya dalam bentuk sertifikat menang lomba. Kita lihat dari persyaratan essay. Original essay must be written in English. Dan write a short essay of 500-600 kata dengan tema ini. Oke. Hanya satu ya berarti. Satu maksimal 600 kata. Lanjut, official school transcript, grade 10, 11, and up to the current semester. Sama berarti ya, dari semester 1 sampai semester 5. Terus, official examination results for academic ability. Ada subject requirements-nya, at least 3 subject scores. Dan ini biasanya Tokyo minta mamang paling banyak. Jadi dia minta 3 di, kalau misalnya kalian ngambil Japan and East Asia program, itu any subject. Tapi biasanya balik lagi nge-refer yang lain, itu gue SAT, Essay, Math, sama World History itu kepake biasanya. English proficiency if applicable. Di sini ditulis TOEFL IBT. Untuk Tokyo University dia minta minimal TOEFL IBT-nya itu minimal 100. Dan untuk IELTS-nya diminta 7. Jadi dia standarnya lebih tinggi ya daripada Osaka University. Terus kalian disuruh mengumpulkan 2 evaluations. Yang pertama itu harus dari guru. Yang kedua bisa any adult, bisa guru lagi. Atau bisa misalnya kalian pernah volunteer di suatu company atau kalian pernah kerja, itu bisa jadi referee juga untuk kalian. Terus other documentary evidence of achievements if applicable certificate. Nah ini menurut gue penting sih.
Misalnya kalian pernah ikut lomba, terus ada extracurricular activities, itu bisa menjadi pendukung application kalian. Dan sampai situ, Tokyo University udah beres. Terakhir kita cek, dan ini sebenarnya menarik karena gue belum pernah research program di Waseda University. Waseda University English Program, English Based Undergraduate Program. Itu yang biasanya kita cari ya. Undergraduate berarti S1, English Based berarti kita program internasional, tidak perlu belajar bahasa Jepang. Kita tulis di sini. Waseda University. Kita lihat ya jurusannya ada apa aja. Gue juga belum pernah lihat soalnya. Program Information. Lumayan banyak. Oke, kita random aja ya. Dari tadi kan kita ngelihat yang jurusan IPS. Kita sekarang lihat untuk teman-teman yang pengen ngambil jurusan IPA, yaitu kita lihat Fundamental Science and Engineering. Menarik. Fundamental Science and Engineering. Kita langsung lihat ke gimana nih? How to apply. Choose your program, check requirements and schedules are different for each school. Therefore, be sure to check the application. Oke, jadi tiap-tiap jurusannya dia punya application yang berbeda. Karena itu dia suruh kita langsung buka ke website yang jurusan kita inginkan. How to apply. Application period buka Januari 8. Tutupnya Februari 25, 2021. Lalu ada interview screening juga bulan April. Final results announcement of applicants admitted from the waitlist. Oke. Itu April 23, 2021 ya. Nah, ada PDF-nya. Kita buka PDF-nya. Suka banget nih gue yang PDF kayak gini. Oke. Di sini semua pertama kali langsung kalian lihat adalah timeline. Oke, kalau misalnya kita langsung lihat dari sini, kita lihat sendiri ya. Application form diminta, yes. Screening fee payment receipts ada. Kita checklist. Terus reason for application or essay atau personal statement ada. Terus academic transcript or school report. Ini juga biasanya sama. Terus recommendation letter juga diminta. Sip. Terus certificate of university entrance qualification, SAT, ACT, IB. Nanti lengkapnya bisa kalian cek sendiri. Di sini ditulis reason for application, essay. Essay-nya itu harus menggunakan bahasa Inggris within 1000 words. Dan kalau kalian lihat dia lebih detail ngasih informasi seperti formattingnya. Recommendation letter from principal, kepala sekolah, or a faculty member of the last school attended. One original letter. Certificate of University Entrance Qualification, SAT, itu di sini bisa kalian lihat. Buat yang ngambil jurusan IPA, digarisbawahin, di bold, di caps lock, English, Mathematics, Science, and Chemistry. 4 ya maksimal gue. Banyak juga, keren. Dan IELTS dia nggak nulis minimalnya ya. Mungkin ada gue yang kelewat, nanti bisa kalian cek lagi ya. Kurang lebih begitu. Kalau kita zoom out, kurang lebih begini penampilannya. Kita lihat, tadi Waseda belum di link, nggak apa. Yang penting kalian tahu cara nyarinya gimana. Berarti kalau misalnya ngelihat dari sini, gimana caranya bulan Desember itu kita udah tahu kita pengen daftar di mana dan semua berkas yang perlu dikumpulkan itu kalau bisa udah siap. Biar Desember bisa langsung dikirim ke Jepang. Dan kalau misalnya kalian ingat saat ini sedang pandemi, berarti paket pun dikirim bisa delay karena dikarantina dulu selama 14 hari kayak orang. Oke, berikut adalah berkas-berkas yang diminta dari kalian, dan ini bisa menjadi acuan untuk kalian mulai mencari informasi di mana kalian harus tes, institusi terdekat untuk ngambil TOEFL atau IELTS, SAT juga, subjek apa yang bisa kalian ambil, dan bisa mulai dipersiapin dari sekarang untuk dipelajarin sebelum tes hari H, supaya kalian bisa mendapatkan nilai maksimal. Kalau misalnya kita ngelihat dari video-video lain, waktu itu gue suka banget sama video Kanadira yang ngasih tahu cara daftar ke Harvard. Karena kata Kanadira, sebenarnya kirim berkas itu gampang. Ngirim application itu tuh gampang banget. Yang bikin lama dan harus berjuang keras adalah ngumpulin perintilan-perintilan satu-satu yang udah kita lihat sekarang. Nggak usah dibawa panik. Buat teman-teman semua yang kemarin masih burem banget, nggak tahu nih
apa yang harus dipersiapkan, pengen masuk jurusan mana, pengen ngeliat universitas apa. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kalian. Dan tentunya English program di Jepang itu enggak hanya di 3 universitas ini. Kalian bisa ngecek Kyoto, Nagoya, Tsukuba, banyak banget universitas di Jepang yang menyediakan English program dengan beasiswanya juga. Dengan timeline yang kurang lebih mirip seperti ini, jadi langsung buruan cek kalian pengen masuk mana, cek program yang kalian minati, dan dilihat semua keperluan berkas-berkasnya. Sampai sini dulu bareng gue hari ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat buat kalian. Semangat teman-teman semua belajar di rumah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.